Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbagi materi tentang seni rupa ya, khususnya materi tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Baik, kita langsung saja pada materinya. Konsep seni rupa itu terdiri dari tiga ya. Kita akan mempelajari tiga konsep, yaitu tentang pengertian seni rupa, unsur karya seni rupa, dan klasifikasi seni begitu. Nah, seni rupa adalah kegiatan manusia dalam mengekspresikan pengalaman hidup dan kesadaran artistiknya yang melibatkan intuisi, kepekaan indrawi dan rasa, kemampuan intelektual, kreativitas, serta keterampilan teknik untuk menciptakan karya seni rupa yang memiliki fungsi personal atau sosial dengan menggunakan berbagai media. Itu definisi dari seni rupa. Lalu, seni sebagai kegiatan mencipta. Nah, seni sebagai kegiatan mencipta itu adalah seni merupakan kegiatan sadar manusia dengan perantaraan tanda-tanda lahiriah tertentu untuk menyampaikan perasaan yang telah dihayatinya kepada orang lain, sehingga mereka kejangkitan perasaan yang sama dan juga mengalaminya. Jadi seni itu dapat dibagi tiga, sebagai produk, sebagai kemahiran, dan seni sebagai kegiatan mencipta. Di mana seni sebagai produk itu adalah seni atau keindahan adalah sesuatu yang menghasilkan kesenangan, tetapi berbeda dengan sekedar rasa gembira atau karena mempunyai unsur transendental atau spiritual begitu. Lalu seni sebagai kemahiran. Seni sebagai kemahiran ini adalah kemampuan untuk membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang ditentukan oleh rasio atau logika atau gagasan tertentu. Selanjutnya, ini adalah unsur-unsur daripada seni rupa. Ada unsur garis, proporsi, warna, unsur bentuk, dan tekstur. Nah, unsur garis itu adalah unsur visual yang merupakan rangkaian titik-titik yang berciri lurus, mendatar, tegak, diagonal atau miring, lengkung, bersilang, sejajar, zigzag, spiral, dan gelombang. Lalu tekstur itu adalah merupakan sifat permukaan dari suatu bahan penunjang pameran, seperti misalnya halus, kasar, licin, dan lain sebagainya, termasuk pula unsur hiasan atau ukiran pada permukaan tersebut ya. Jadi tekstur itu yang bisa terasa oleh kita begitulah. Selanjutnya proporsi itu adalah perbandingan ukuran tiap bentuk dari karya seni rupa dan sarana penunjang kegiatan pameran atau kegiatan berkarya seni rupa ya tentunya. Itu proporsi. Jadi ukuran perbandingan. Kata kuncinya proporsi itu adalah ukuran perbandingan. Kalau tekstur itu lebih kepada yang dapat kita rasakan seperti halus, kasar, licin, dan sebagainya. Begitu. Lalu warna itu adalah unsur visual pada karya seni rupa yang memiliki karakter tersendiri yang mempengaruhi tampilan visual karya seni rupa secara keseluruhan. Itu warna. Lalu bentuk itu adalah unsur visual pada karya seni rupa yang bersifat 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi karya seni rupa itu kan ada seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi ya. Itu berbeda begitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lah. Selanjutnya prinsip seni. Nah, penataan karya koleksi yang disusun berdasarkan kaidah asas rancangan atau prinsip desain. Itu ada beberapa. Yang pertama itu kesatuan atau unity. Itu adalah asas rancangan yang berkenaan dengan paduan dan hubungan antara unsur-unsur visual pada karya seni rupa. Misalnya, kombinasi warna dan bentuk yang selaras menghasilkan komposisi yang harmonis. Lalu keseimbangan ini atau balance ya, asas rancangan yang berkenaan dengan perbandingan bobot visual atau besar kecil objek pada karya seni rupa.
Keseimbangan adalah salah satu unsur kesatuan yang menentukan keserasian tampilan komposisi. Begitu. Berikutnya irama atau ritme. Irama atau ritme ini adalah asas rancangan yang berkenaan dengan pengulangan unsur-unsur visual, baik bentuk, warna atau tekstur yang menimbulkan kesan gerak dinamis, arah meninggi, arah mendatar, arah miring atau diagonal, lalu arah naik turun dan sebagainya. Berikutnya adalah keselarasan atau harmoni. Harmoni ini atau keselarasan adalah asas rancangan yang berkenaan dengan perpaduan unsur-unsur visual dalam karya seni rupa yang menampilkan komposisi yang selaras atau harmonis, begitu. Berikutnya adalah tema. Nah, tema ini merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Artinya, suatu karya seni rupa tidak selalu menyajikan tema-tema yang menyenangkan, namun juga tidak semua karya memiliki tema atau pokok soal. Seperti misalnya pada karya lukis bergaya abstrak dalam seni rupa itu tidak memiliki pokok soalnya itu sendiri gitu. Jadi dia hanya sebuah ungkapan ekspresi yang dituangkan dalam bentuk karya seni rupa begitu. Tema juga merupakan ide pokok ya. Ide pokok suatu karya seni dapat dipahami atau dikenali melalui pemilihan subject matter atau pokok soalnya gitu. Nah, baru nanti muncullah judul karya. Jadi dari tema atau ide pokoknya apa lah gitu. Jadi akan muncul sebuah judul karyanya nanti apa begitu. Nah, berikutnya medium pada seni rupa dapat berupa dua dimensi, yaitu berupa lukisan cat air, sketsa, cukil kayu dan lain-lainnya. Lalu medium pada seni rupa tiga dimensi itu berupa patung, batu, relief, logam atau kayu dan yang lainnya. Lalu media baru merupakan perpaduan berbagai medium seni dua dimensi seperti karya lukis, seni grafis, poster, dan tiga dimensi seperti video art, instalasi, performance art, digital art, street art, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, medium sendiri adalah sarana yang digunakan dalam mewujudkan gagasan menjadi suatu karya seni melalui pemanfaatan material, bahan, dan alat ya material itu. Dan keterampilan teknik tentunya, itu medium ya. Berikutnya adalah gaya atau style. Nah, menurut Sudarso, saya kutip pada bukunya, gaya adalah ciri bentuk luar yang melekat pada karya seni, sedangkan aliran atau isme lebih berkaitan dengan pandangan atau prinsip si seniman dalam menanggapi sesuatu, begitu. Nah, di dalam seni lukis dikenal bermacam-macam gaya dan aliran, seperti naturalisme, realisme, ekspresionisme, surrealisme, impresionisme, kubisme, abstraksionisme, minimalisme, dadaisme, pop art, dan sebagainya. Lalu di dalam seni batik tradisional dikenal antara lain batik gaya Yogyakarta dan batik gaya Surakarta. Itu ya, itu gaya atau style ya. Nah, seni juga jika kita kita bedakan, ini ada beberapa macam: seni murni, seni terapan, dan seni media baru. Di mana seni murni itu adalah suatu konsep atau bentuk seni yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan fungsi ekspresi melalui berbagai medium dalam wujud dua dimensi atau tiga dimensi. Sebagai contoh karya lukis, patung, seni fotografi, dan seni grafis. Lalu seni terapan. Nah, seni terapan ini adalah karya seni rupa yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berkaitan dengan fungsi komunikasi, fungsi pakai, dan fungsi hias. Sebagai contoh, desain grafis, desain tekstil, dan desain yang lainnya. Kriya, keramik, kriya kayu, kriya logam, dan kriya tekstil itu juga termasuk pada seni terapan. Lalu seni media baru apa? Seni media baru itu adalah aktivitas kreatif mengelola kegiatan seni visual dengan dukungan dari teknologi digital. Contoh seni digital, grafika komputer, animasi komputer, seni virtual, seni interaktif, dan sebagainya itu adalah seni media baru ya. Atau misalkan membuat poster yang menggunakan perangkat
teknologi komputer gitu ya, itu adalah termasuk kepada seni media baru. Ya, grafis juga adalah termasuk kepada seni media baru. Begitu. Nah, contoh-contoh karya seni. Nah, ini adalah contoh karya seni murni ya, bisa kalian lihat bentuknya apa. Lalu yang kedua, nah ini juga masih karya seni murni. Seperti pada definisi yang tadi saya jelaskan di sebelumnya ya. Lalu karya seni terapan ya, yang memiliki fungsi pakai khususnya seperti itu. Ya, jadi karya-karya yang lebih bersifat, kalau istilah yang kalian kenal biasanya kriya ya. Ya, ini adalah termasuk salah satu karya seni terapan. Berikutnya adalah karya seni rupa modern atau media baru seperti ini. Jadi penggabungan antara beberapa komponen media begitu dalam proses pembuatannya tentunya. Begitu, itu saja yang dapat saya sampaikan.